Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnia, mahasiswa Akademi Alfariana Susada Bangkalan, angkatan 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen farmasi. Apa sih yang dinamakan manajemen farmasi? Nah, pengertian manajemen itu sendiri, manajemen yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan orang lain. Nah, intinya itu manajemen ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus secara tim, dan bersama-sama dengan orang lain dan juga supaya target dan tujuan yang kita buat atau yang kita tetapkan itu dapat tercapai. Nah, pengertian lain dari manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, intinya itu fungsi tersebut seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan itu sebagai planning atau acting kita nanti. Manajemen ini perlu dilakukan dalam setiap kegiatan instansi atau perusahaan, itu pasti ada. Misalnya nanti kita nanti semua itu menjadi tugas kita. Nah, untuk melaksanakan atau memanage untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan perlu kita melaksanakan semua fungsi-fungsi dari manajemen tersebut. Nah, selanjutnya prosedur yang dilakukan dalam pengadaan obat. Memperkirakan jumlah dan harga masing-masing dari obat yang diperlukan untuk periode tertentu. Yang B, mengoleksikan dana untuk setiap obat berdasarkan prioritasnya. Nah, selanjutnya kriteria pemilihan obat. A. Memilih obat yang terjangkau sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. B. Memilih obat-obatan yang memang dibutuhkan untuk sebagian besar penyakit. C. Memilih obat-obat yang aman, efektif, dan berkualitas baik. Kemudian menyimpan obat yang tepat disimpan di area atau ruangan suhu, atau juga ruangan yang tertutup, yang aman dan dirancang khusus untuk menghindari kontaminasi dari luar atau dari sekitar, atau juga kerusakan dan menghindari rusaknya label. Menjamin kualitas dan potensi, mencegah pencurian atau kehilangan, dan mencegah serangan hama. Nah, selanjutnya fungsi manajemen obat itu ada 4 fase. Yang pertama, pemilihan obat, dan yang kedua, pengadaan obat, yang ketiga, penyimpanan obat, yang terakhir, penggunaan obat yang rasional. Nah, selanjutnya itu fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri ada 5. Yang pertama, perencanaan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini dasar dari peorganisasian, pengarahan, koordinasi atau dan pengawasan. Nah, ini semua ini itu menjadi dasar-dasar dari kesemuanya. Nah, kemudian perencanaan yang baik itu berdasarkan fakta dan dilingkupi dengan menyusun jadwal dan biaya.
Nah, jadi kapan nih kita dapat melakukan uh, mm, dapat dilakukan dan berapa biaya yang kita butuhkan. Nah, yang kedua, peorganisasian 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 mengikuti kualitas dalam penentuan dan perhitungan kegiatan dan pencapaian tujuan perusahaan. Peorganisasian ini terdiri dari orang serta job desknya masing-masing. Nah, yang ketiga, pengerahan atau penggerakan. Nah, sepertinya penggerakan karyawan supaya agar bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, alat utamanya berupa instruksi atau perintah yang biasanya berupa SOP, standar operasional prosedur, yang biasanya itu jadi jalan, aturan atau perintah kerja. Cara dan lain sebagainya. Biasanya setiap kegiatan atau aktivitas itu harus ada SOP-nya agar supaya menghindari jaringannya error. Yang keempat, peorganisasian. Yang keempat itu pengordinasian. Pengordinasian itu manajemen harus berusaha mengeluarkan tugas antara karyawan sehingga tidak terjadi kesimpangan dan kesimpangan yang tidak tepat atau dilingkupi pekerjaan supaya tugas terbagi merata. Maka manajer itu perlu melakukan dari masing orang itu perlu dibuatkan job desknya kebiasaannya job desknya masing-masing. Apa sih deskripsi dari tugasnya masing-masing itu dari masing-masing orang itu, atau ekstensinya dulu. Nah, kemudian unit atau orang itu apa job deskripsinya masing-masing dari karyawan tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita itu tumpang tindih sama dengan yang kita kerjakan. Nah, yang kelima, pengawasan yaitu bisa jadi dengan satu, pengawasan kualitas. Pengawasan kualitas itu kesesuaian antara hasil dengan perencanaan. Misalnya pada kualitas barang dan jasa atau kualitas pelayanan. Nah, itu harus sesuai dengan persyaratan. Nah, yang kedua itu pengawasan kuantitas. Itu juga terkait dengan jumlah, kesesuaian dan kelancaran ketersediaan barang. Nah, karena
kita semisal kita perusahaannya ada perusahaan dagang, ketika kita harus keluar masuk barang tersebut terhambat, maka maka penjualan kita itu juga terhambat. Nah, misalnya ternyata ada barang pas moving atau barang yang paling laku, prosesnya itu tidak layak atau tidak sesuai jumlahnya dengan jumlah penjualannya, stoknya dengan biasanya penjualannya itu, maka nanti kita bisa mengurangi omsetnya. Nah, biasanya kita menghabiskan 1000 botol, tapi ternyata stok yang kita sediakan itu kurang dari stok yang sudah kita tentukan, maka akan mempengaruhi penjualan yang biasanya menghabiskan 100 botol karena stoknya habis, karena stoknya kurang atau habis, maka omset yang kita sudah tetapkan akan berkurang. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.